Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Martin Paes akhirnya tampil sebagai debutan Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Meski berstatus sebagai debutan, Paes langsung memberikan kontribusi positif buat pasukan Garuda. Kiper FC Dallas itu menjadi aktor utama dalam hasil imbang yang diraih Indonesia melawan Arab Saudi. Apa yang terjadi pada Martin Paes tentu menjadi sebuah kejutan. Sosoknya yang tiba-tiba hadir, padahal sebelumnya dipastikan belum bisa tampil, langsung mengejutkan publik sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana Paes mempecundangi pemain-pemain Arab Saudi dan bawa pulang 1 poin buat Timnas Indonesia dari Jeddah? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sebagai sosok kiper yang punya catatan impresif bersama FC Dallas, Martin Paes adalah sosok yang dinanti-nantikan publik sepak bola Indonesia saat ini. Tepat setelah status WNI-nya diresmikan oleh pemerintah, PSSI langsung mengebut persiapan Paes supaya bisa secepatnya tampil memperkuat timnas. Sidang CES yang hasilnya baru muncul pada 18 Agustus 2024 sempat membuat Paes nyaris gagal tampil. Telatnya registrasi sang penjaga gawang ke dalam skuad praktis membuat Paes harus menunggu sampai laga kontra Australia untuk melakoni debut. Itu artinya Indonesia sempat mendapat kepastian tidak diperkuat Paes saat melawan Arab Saudi. Namun entah keajaiban apa lagi yang ditunjukkan Erick Thohir, sehingga Paes pada akhirnya bisa dimainkan di laga kontra Arab Saudi. Labi-labi yang dilakukan Pak Ketua Umum sekali lagi tepat sasaran. Menurut penuturan manajer Timnas Sumarji, permintaan Erick Thohir untuk memainkan Paes di laga kontra Arab Saudi akhirnya dikabulkan tepat 1 hari jelang laga. Masyarakat Indonesia praktis gempar akan kabar bergabungnya Martin Paes ke dalam skuad besutan Sintayong. Sejak awal, publik sepak bola tanah air memang sudah dibuat geger oleh Paes. Hal ini tak lain dipicu oleh kemunculan Paes untuk pertama kalinya dalam sesi latihan pasukan Garuda. Warganet makin geger dengan keputusan PSSI yang akhirnya menyatakan bahwa Paes resmi bisa memperkuat Indonesia kontra Arab Saudi. Publik begitu antusias melihat penampilan sang kiper di bawah mistar pasukan SCY. Apalagi setelah melihat penampilan gemilangnya di level klub bersama FC Dallas. Ketika pertama kali diresmikan sebagai WNI, Martin Paes sudah mengungkapkan keinginan besarnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya kala itu Paes belum bisa segera merealisasikan mimpinya. Penyebabnya tentu karena proses alih federasinya yang memakan waktu lebih lama, sehingga membuat proses registrasinya ke dalam skuad mengalami kendala. Martin Paes mengatakan kalau memperkuat Indonesia adalah sebuah mimpi besar buatnya. Keinginan terbesar Paes memperkuat Indonesia menurutnya dipicu oleh sosok neneknya. Paes ingin memperkuat Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang merupakan kelahiran Kediri, Jawa Timur. Terkhusus untuk masyarakat, Paes juga memiliki antusiasme yang sama besarnya. Penjaga gawang FC Dallas itu merasa tidak sabar menunjukkan performa impresifnya di hadapan para fans timnas Indonesia. Bagi Paes, antusiasme para fans Indonesia menjadi motivasi tersendiri yang membuat dirinya terus terpicu untuk unjuk gigi bersama pasukan Garuda. Dewi Fortuna seakan sedang berpihak kepada Paes. Ketika dirinya dan seluruh masyarakat Indonesia rela bersabar menanti hingga laga kontra Australia, kepastian akhirnya datang. Paes bisa bermain di laga melawan Arab Saudi. Kesempatan untuk memainkan Paes tidak disia-siakan Sintayong. Juru taktik timnas Indonesia itu langsung memasang sang kiper sebagai starter. Kehadiran Martin Paes dalam starting lineup timnas Indonesia membuat publik makin antusias menyaksikan pasukan Sintayong bermain. Ekspektasi publik jelas begitu besar pada sosok berusia 26 tahun tersebut. Sebuah ekspektasi yang pada akhirnya dijawab tuntas oleh Paes sendiri.
Pas yang bermain selama 90 menit penuh berhasil menunjukkan penampilan gemilang di bawah Mister. Kiper kelahiran Nijmegen Belanda itu mencatatkan total 2 penyelamatan gemilang yang otomatis menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Satu di antaranya adalah penyelamatan penalti. Tepat pada menit ke-77, Pas melakukan sebuah pelanggaran terhadap penyerang Arab Saudi, Firas Al-Buraikan, yang berbuah penalti. Namun, Pas bertanggung jawab penuh atas kesalahannya tersebut. Sepakan penalti Salem Al-Dawasari berhasil digagalkan dengan baik oleh kiper FC Dallas itu. Satu momen di penghujung laga juga sempat membuat masyarakat Indonesia ketar-ketir. Serangan balik cepat Arab Saudi nyaris berujung gol karena memang striker Arab Firas Al-Buraikan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Pas. Namun, lagi-lagi Pas menunjukkan kelasnya dengan memblok sepakan penyerang 24 tahun tersebut. 2 penyelamatan yang dilakukan Martin Pas akan membuat para pemain Arab Saudi dipecundangi di markas sendiri. Terlepas dari 1 kebobolan yang ia dapat di laga ini, Pas begitu tangguh di bawah Mister. Tak heran jika Pas mendapatkan rating paling tinggi di antara semua pemain yang berlaga dan layak mendapatkan status sebagai Man of the Match. Debut Pas yang gemilang pada akhirnya menciptakan sebuah hegemoni tersendiri di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang bilang bahwa akhirnya Indonesia punya kiper kelas dunia. Walau performa kiper Indonesia lainnya, Hernando Ari, tidak bisa dikatakan buruk juga. Pas tetap jadi sebuah upgrade besar untuk sektor penjaga gawang. Berkaca dari lineup yang diturunkan Sintayong di laga kontra Arab Saudi, hanya ada 2 pemain lokal yang dimainkan. Witan Sulaiman dan Rizky Ridho jadi 2 nama yang bertahan di tengah gempuran para pemain naturalisasi. Sisanya, skuad Indonesia berisikan nama-nama pemain naturalisasi yang punya darah campuran Eropa. Dari satu sisi, berlimpahnya darah naturalisasi dalam skuad timnas bisa saja menggusur mimpi para pemain lokal. Namun jika ditelaah lebih lanjut, kehadiran para pemain naturalisasi ini telah menambah kualitas pasukan Garuda. Pengalaman mereka menimba ilmu dan bermain di Eropa secara tidak langsung telah menular pada para pemain yang hanya pernah merasakan atmosfer sepak bola lokal. Martin Pas menjadi satu lagi bukti bahwa pemain naturalisasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pemain antah berantah yang berpotensi menggusur para pemain lokal. Para pemain seperti Pas dan yang lain hadir demi meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mereka adalah bagian dari perjalanan Indonesia menjadi kekuatan sepak bola baru Asia, bahkan mungkin dunia. Setelah laga kontra Arab Saudi, ujian timnas yang berikutnya adalah laga kontra Australia. Pas akan kembali dilibatkan dalam pertandingan kedua babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Jika berkaca dari laga kontra Arab Saudi, sudah pasti Sintayong akan memberi kesempatan Pas untuk bermain lagi di laga kedua nanti. Kehadiran Pas kembali membuat kualitas timnas Indonesia makin terdongkrak. Hampir semua lini kini diisi pemain-pemain berkualitas. Lantas bagaimana opini football lovers atas debut Martin Pas di laga kontra Saudi? Tulis di kolom komentar ya.